ini mau cerita-cerita lah, mau cerita tentang perjalanan saya. Tentang perjalanan saya dari Medan ke Jawa ini. Gimana kok bisa sampai ke Jawa ini? Saya pun heran juga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di channel Al-Haqiqi Official, dan semoga kita terus berjumpa lagi di channel Al-Haqiqi ya. Semoga teman-temanku sekalian semua selalu ya sehat-sehat aja, sehat walafiat, dan bisa menonton di channel Al-Haqiqi lagi. Dan saya minta dukungannya dan semangatnya biar saya makin semangat lagi. Maka dengan satu caranya, yaitu di subscribe ya channel saya. Karena di samping itu kan ada bacanya subscribe. Itu di subscribe lah, biar saya makin semangat lagi membuat kontennya selanjutnya. Sudah di subscribe kan ada loncengnya sampingnya itu. Baru klik loncengnya yang semua ya, yang paling atas itu semua. Biar tahu nanti video saya selanjutnya bagaimana yang akan datang nanti lagi ya. Terima kasih. Saya ini mau cerita-cerita lah, mau cerita tentang perjalanan saya. Tentang perjalanan saya dari Medan ke Jawa ini. Gimana kok bisa sampai ke Jawa ini? Saya pun heran juga dulu. Kan dulunya saya itu kan mondok pesantren, pondok sana. Sudah berjalan kan 4 tahun. Terus saya makin semangat kan, pengen mau belajar lagi yang lebih jauh, yaitu ke Pulau Jawa. Terus saya itu gimana ya, pas mau berangkat dari Medan ke Jawa itu saya mempunyai uang 800. Bayangkan 800 dari Medan ke Jawa. Cuman megang uang 800. Bayangkan aja, sedangkan aja ongkosnya seberapa, makannya lagi, perjalanannya jauh. Ya gitulah. Gimana perjalanannya itu sangat jauh ya, kita harus bersabarlah dengan cobaan itu semua. Dengan apapun cobaannya ya, kita selalu akan sabar. Maka pas saya berangkat itu, saya itu nggak pulang ke rumah, langsung berangkat ke Jawa dari pondok. Itu saya langsung berangkat dari pondok. Oh iya bang, uang 800 itu dari mana bang? Kan abang dari pondok langsung ke Jawa. Gimana? Uang itu hanya Allah lah yang memberi, rezeki dari Allah lah itu ya. Kita nggak tahu kan, apabila kita taat kepada Allah SWT, dan apabila kita sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, sungguh-sungguh menuju akhiratnya Allah, maka itu semua akan datang daripada diri kita semua. Seperti saya itu kan nggak punya uang, pengen memondok lagi jauh, kan sana sudah selesai kan ya. Saya ingin mau memondok lagi yang lebih jauh. Rupanya saya doa ya Allah, berilah hamba rezeki Allah. Ya sedikit demi sedikit ya itu, maka uang itu akan bertambah. Maka pas saya di sana itu di pondok pertama, saya itu di pondok pertama saya di sana menjadi santri ikhmatan. Santri ikhmatan itu apa? Yaitu di sana tuh seperti kerja, tapi kerja ini ikhmat kepada santri. Biar kita dapat pahalanya, apa yang diperjuangkan santri, apa yang dibaca santri,
Nah, itu akan kita dapat pahalanya seperti ikmatnya ke masak di dapur sana, ya kan, di santri memasakkan santri. Nah, itu lebih banyak lagi pahalanya. Nah, lebih banyak lagi pahalanya, Masya Allah. Apalagi dulu saya itu pertama menjadi santri ladang lah, di sawah itu bersih-bersihin sawah ya, tak apa-apalah, nyangkul. Rupa itu kan ada dikasih sama yayasan yang nggak seberapa lah banyaknya, nggak terlalu banyak kali ya, seadanya aja, yang penting ikhlas. Nah, terus saya mengumpulkan uang itu ya, insya Allah lah sudah berkumpul ya, alhamdulillah lah, harus kumpul uangnya sekitar 800. Nah, terus saya berangkatlah dari pondok itu, izin keluar, mau mondok lagi ke tempat lain. Nah, hijrah lah saya ke tempat lain. Nah, hijrah ini saya itu niat karena Allah. Maka pas saya mau berangkat itu ya, ongkosnya tak seberapa lah. Nah, saya yang dari Medan naik bis. Naik bis itu dari bis ALS. Itulah, tahulah di sana Medan itu kan yang dari luar provinsi kan, itu ALS. Ada lagi lah juga bis-bis lain ada. Pas saya itu kan saya nggak tahu, mau ke Pulau Jawa tuh pun saya bingung. Mau naik apa, mau naik bis apa. Ya udah, rupanya ada saran dari teman-teman ya, itu kalau mau ke Jawa yaitu naik bis ALS. Terus pas saya naik rupanya adalah berapa mau bis lewat kan. Saya pun bingung, nggak bengong, nggak tahu apa-apa ya kan. Lugu kali ya, terlalu polos lah saya itu dulu, jujur dulu saya polos. Polosnya gimana, terus ya itu, pas naik bis kan bingung lah, naik bisnya, nunggu bisnya pun bingung. Rupanya ada bapak nanya, "Dek, mau kemana, Dek?" "Mau ke Jawa," saya bilang kan, "mau ke Jawa." Terus kata bapak itu, "Ke Jawa mana?" "Jawa Tengah." Kan saya nggak tahu ya kan, Pondok Temboro kira saya di Jawa Tengah, rupanya di Jawa Timur. Nah, sebelum itu saya di Jawa Tengah. Udah disarankan suruh naik itu bis itu juga ALS. Nah, itu ongkosnya pertama saya naik itu dulu pas saya hijrahnya itu di tahun 2018. Sekarang tahun 2018 saya sudah di Jawa sampai sekarang di tahun 2020 nih. Terus lah naik bis kan, dari naikin lah, maka ongkosnya itu sekitar 700. Nah, 700 tinggal lah uangnya 100. Dah, saya lah, rupanya katanya kan 700. Rupanya dia minta lagi 50.000 lagi. Nggak tahu lah 50-nya itu untuk apa. Paling kita jangan sangka buruk aja lah kepada dia. Kadang pas untuk uang rokoknya gitu. Nah, kita nggak tahu ya kan. Karena manusia ini ya gitu, ada sifat-sifatnya berbeda-beda, watak-wataknya. Saya kan karena dulu itu kan terlalu polos sekali, nggak tahu apa-apa. Saya itu perjalanan itu saya bingung, gimana lah ini sampai entah ke Jawa nanti, bingung. Terus pas saya sudah berjalan kan, udah berhari-hari, saya itu pas di perjalanan cuman beli botol aqua, yang aqua yang isi yang 5.000-an atau yang kecil itu, berapa mili lah itu, atau sama roti Unibis. Cuman itulah, dari Medan ke Jawa udah makan itu. Makan nasi pun tidak ada. Minum ya, kalau minum botol air minum tuh habis ya,
pas berhenti, bisnya berhenti itu, pas bisnya berhenti, barulah saya ke musola, sholat kan, dan semua, barulah botol air minum yang punya saya itu saya isikan dengan air kran di musola itu. Itulah saking mujahadanya saya, perjuangan saya ke Jawa ini. Terus berjalan berhari, maka itu perjalanannya lambat bisnya. Perjalanannya itu sekitar 1 minggu. Nah, sekitar 1 minggu lah gitu. Sekarang kan saya nggak ngitung. Pokoknya sekitar 1 minggu. Nah, terus udah sampai kan perjalanan. Dalam perjalanan pas pula kan dia berhenti di perbukitan itu ada macam sungai itu. Sungainya memang jernih, jernih kali sungainya. Ya terpaksa lah, kan itu saya kan udah habis sekali kan air minumnya, saya kan aus sekali. Uang cuma 5.000 tok, 5.000 tok, cuma 50.000. Itu saya pertahankan, itu 50.000 saya pertahankan. Udahlah, yang di sungai itu air itu saya masukkan ke dalam botol itu untuk air minum saya. Terus dan lanjut lagi perjalanan. Nah, itu pas di hari kedua. Pas di hari kedua itu saya ngambil air minum di sungai pakai botol itu. Saking mujadanya saya, saking gimana lah perjalanan saya itu, masya Allah. Terus kan udah berapa harinya ya terpaksa lah saya belikan yang 50.000 itu, saya belikanlah roti lagi, roti sama air minum. Nah, itu di hari ketiga itu saya beli roti sama Unibis juga itu, nggak Unibis, yang roti yang 1000-an itu. Roti 1000 macam bulat itulah, bungkus 1 udah. Terus udah sampai kan, udah berapa harinya, sudah keempat harinya sampailah ke Solo, ke Jogja. Sampai ke Jogja saya turun terminal Jogja sana, saya turun. Nah, turunlah situ, saya tanyalah sama yang daerah sana, Pak, Pondok Temboro di mana? Pondok Temboro, ya kurang tahu juga dek, katanya kan. Coba udahlah, terus nyari, terus ada bapak nyari, saya tanya lagi gini, supaya nggak tahu. Oh, rupanya kata bapak itu, enggak adek, ke sana aja, ke pondok sana sekalian adek tanya Pondok Temboro di mana. Udahlah, uangnya ini sisa 40.000. Sisa 40.000. Terus udahlah, ongkosnya naik ojek itu 20.000 udah. Terus ke pondok itu jauh pula, itu jauh pondoknya, udah jauh. Pokoknya saya tanya sama yayasan di pondok sana itu, Ustaz, Pondok Temboro di mana, Ustaz? Dan dicari alamatnya, rupanya masih jauh lagi, di Jawa Timur, Pondok Temboro. Udah teruslah saya jalan bingung, udah keluar dari jalan saya bingung, uang tinggal 20.000 lagi. Saya bingung kan, gimana lah ini, ojek nggak mungkin nanti mau nyambung lagi ke Jogja, ke Jawa Timur kan nggak bisa, habis uang saya kalau saya naik ojek lagi. Ya terpaksa lah saya jalan dari pondok ke terminal Jogja. Terminal Jogja. Jalan. Ya Allah, capek bro. 1 kilo ada kuasa saya itu. 1 kilo. Kuasa saya 1 kilo ada. Sekitar 1 kilo lah itu. 1 kilo perjalanan dari pondok ke terminal. Jalan saya itu. Sekalian kan bawa tas. Kan ransel tas tuh. Jalan lah. Ke terminal, jalan. Pas mau terminal saya pun bingung, uangnya apa cukup apa tidak nih ya.
20.000 nyambung lagi ke Jogja, ke Jawa Timur. Nah, saya bingung. Terpaksa lah saya buat amalan lagi kan. Di terminal Jogja itu kan ada masjid. Nah, situ saya buat amalan dengan khusyuk. Buat amalan, rupanya berapa jamnya saya kan keliling. Nah, bingung. Rupanya adalah bapak, dianya habis menjenguk anaknya di pondok. Nah, anaknya di pondok, rupanya saya ditanya, adik mau kemana? Mau ke Temboro, Ustadz, saya bilang kan. Iya, mau Temboro, mau nyantri. Iya, Temboro biasanya itu ongkosnya berapa pak? Saya tanyakan, kurang tahu juga. Bapak itu nanya lah. Rupanya saya nanya, Pak, apa cukup pak? 20.000 itu ke Jawa Timur pak. Manalah cukup, kata atau saya kan. Bapak itu kan ketawa apa, senyum aja bapak itu. Nah terus kan, ya saya minta tolong lah, Pak, boleh nggak saya minta tolong pak? Pas saya mau minta tolong tuh saya berzikir lah, ya Allah, banyak berzikir, banyak memuji Allah. Memuji Allah, Pak, boleh gak Pak bantu saya Pak, tambahin lah Pak uang saya ini Pak. Dari tambahin lah 10.000, jadi uangnya 30.000. Udah terus ya dikasih makan sama bapak itu. Once dikasih makan saya nggak mau. Dan saya akan melanjut perjalanan lagi. Selama seminggu perjalanan saya itu tidak ada makan nasi, tidak ada sarapan makan apa enggak ada. Yang paling cuman pas waktu di hari Senin sama Kamis ya saya puasa, dan perjalanan itu puasa. Dan pas sahur itu aja lah, sahurnya air putih sama roti itu aja sahurnya. Perjalanan rupanya saya tanya sama tukang bisnya, planetnya itu. Saya tanya, Pak, kira tahu nggak Pak Pondok Temboro di mana? Pondok Temboro. Pak kita tanya, rupanya ada yang tahu. Rupanya Pondok Temboro di daerah Magetan, Mas Pati. Magetan, di daerah Magetan lah. Daerah Magetan. Dan terus lah kasih tahu lah ada hampir situ, kasih tahu. Rupanya saya tanya, Pak, kira ongkosnya itu Pak dari sini sampai ke sana Pak berapa Pak? Bapak itu nanya bapak itu, uangmu berapa? Rupanya 30.000 Pak katanya. Saya bilang kan, oh udah naik aja. Udahlah, disuruh naik lah saya. Naik, pas sudah naik itu udah tunggulah banyak berzikir, memuji Allah, banyak memuji Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, banyak berzikir dan memuji Allah. Rupanya uangnya sisa juga, uangnya sisa 3.000, uangnya sisa 3.000. Bingung saya tuh, sisa 3.000. Saya pun nggak tahu juga pondoknya ini di pinggir jalan apa masuk gang. Udahlah, terus udah berapa harinya, udahlah saya pas nyampe nya ke Maspati itu, ke Magetan itu, ke terminal Maspati. Dari situ saya nyampe nya malam sekitar jam 12-an. Sekitar jam 12-an nyampe ke Maspati. Nggak tahu lah terberangkat dari Jogja itu, nggak tahu saya jam berapa. Pokoknya sampai ke terminal Maspati ini nyampe situ jam 12. Saya tanya lah sama bapak itu, sama dekan saya udah turun, tanya bapak itu, Pak, Pondok Temboro di mana? Sama tukang ojek, di mana Pak? Itu sana masuk gang. Mau naik ojek,
enggak pak, soalnya uang saya kurang. Nah, mungkin kan 3.000, uang 3.000 untuk naik ojek, ada-ada aja. Ya terpaksa lah, ya saya jalan lagi dari terminal sampai ke pondok. Nah, rupanya di pertengahan jalanan ada seorang orang abang-abang baru pulang kerja, dan dianterin lah saya ke pondok. Nah, alhamdulillah diantar ke pondok. Nah, sampai situ saya, ya Allah, dengan gimana ya perasaan saya itu, perjuangan saya, perjalanan saya menuju ke Medan, ke Jawa ini, ya Masya Allah, tidak akan terlupakan kenang-kenangan saya ini, kenang-kenangan perjalanan saya dari Medan ke Jawa dengan bermujahadah, dengan sabar menjalankan ini. Masya Allah, ya mudah-mudahanlah kita selalulah diberi rezeki oleh Allah SWT dan diselamatkan oleh Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitulah perjalanan saya dulu itu, perjalanan yang sangat bermujahadah dan sabar dan syukur diberi kenikmatan Allah SWT dengan perjalanan saya dari Medan ke Jawa Timur ini. Sampai sekarang lah saya ini, sampai sekarang ini saya masih ada di Jawa Timur, di daerah Mauspati, di Ramuspati ini. Ya begitulah perjalanan saya dulu, ya Allah. 1 minggu nggak makan, bayangkan, paling cuman minum. Pas rotinya habis itu ya cuman minum aja lah. Yang paling sedihnya itu air minum habis, ya airnya ngambil di keran musola itu. Kan biasanya bis itu kan berhenti, kalau perjalanan jauh kan berhenti dehnya makan dulu. Ya udah saya nggak makan lah, saya cuma sholat, dah cuman ngambil air minum di keran itu aja, tok, dah baru naik lagi ke bis. Nah begitu juga pas habis airnya, yaitu pas ada sungainya jernih kali, macam Sembahe gitulah, macam apa nih, pokoknya jernih kali airnya. Nah nggak tahu lah, tak bekas apa aku nggak tahu ya kan, soalnya kan airnya ngalir. Bersih dehnya. Ya saya ambil lah botol air minum saya itu yang kecil segini itu, masukkan airnya. Udah pertama saya itu minum dulu di situ, baru naik ke atas dan penuh, dan nunggu berjalan lagi bisnya. Sudah jalan lah, paling sedihnya saya di situlah, paling sabarnya saya itu, Masya Allah, dengan perjuangan saya itu. Ya kita harus sungguh-sungguh aja lah, sungguh-sungguh dalam menjalani hidup ini, ya dengan sabar. Insya Allah Allah akan memberi keanugerahan kepada kita semua dan memberi jalan yang terbaik yang Allah janjikan kepada kita ini semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya salah satunya itu apa? Ya sungguh-sungguh menjalani hidup ini dan selalu bersabar kepada Allah SWT. Apa yang diberi cobaan oleh Allah SWT, apa yang diberi kenikmatan Allah SWT, ya kita harus sabar dan bersyukur kepada Allah. Maka kita zikir syukur sabar, zikir syukur sabar maut, yaitu sholat zikir sabar maut, sholat, zikir, sabar, syukur, maut. Nah, itu aja kita menjalankan, ya kan? Kalau di dunia ini, kita hanya di dunia ini menjalankan sholat, zikir, syukur, sabar, maut. Nah, itulah akan terjadi kepada manusia di dunia ini. Demi apapun, semua akan menjalankannya bagi umat Islam. Maka itu harus kita jalanin. Ya kita bersyukurlah kepada Allah SWT. Hanya kita bersungguh-sungguh aja menjalankan hidup ini. Ya aku memberi saran lah kepada kalian semua. Memberi saran untuk kalian semua. Ya mudah-mudahan bermanfaatlah bagi kalian semua yang nonton di channel saya ini. Saya akan memberi saran untuk kalian semua
Maka hidup ini jalanin ajalah, walaupun susah, walaupun gimana keadaan kita, kita jalanin aja hidup ini dengan sabar dan syukur. Ya kalau bisa kita sholat, karena sholat ini salah satu kuncinya untuk kepada Allah SWT, menyambung hati kita kepada Allah SWT, biar kita bisa menjadi bersih hati kita. Hanya itulah kita menjalankan. Amin ya robbal alamin. Ya kita selalulah bagaimana ya caranya ini untuk kita memperjuangkan umat Islam ini biar semakin berkembang. Lihat aja lah sekarang ini dunia sudah tua, di mana-mana sudah banyak bencana. Ya kita sabar aja ya. Nah, itu aja lah saran saya. Dan jangan lupa lah ya, jangan lupa di subscribe channel saya dan di follow juga Instagram saya ya. Di follow Instagram saya, jangan lupa. Nah, maka ya subscribe itu gratis kok, nggak bayarnya subscribe. Tinggal subscribe yang warna merah itu sudah di subscribe, baru klik loncengnya yang semua. Oke, baru habis itu follow Instagram saya dan komentar apabila ada kebaikan, apabila keburukan di komentar aja ya. Semoga menjadi manfaat. Dan kalau kalian komentar di kolom komentar saya, sekalian Instagram kalian ditulis juga ya. Instagram kalian ditulis juga di bawahnya. Ya, kita bisa lah nanti saling-saling mengenal sama sesama muslim, saling mengenal, saling silaturahmi lah. Oke? Jangan lupa ya subscribe ya. Subscribe itu gratis, oke? Nggak bayar lagi kan. Nggak klik loncengnya aja. Udah selesai. Yang paling yang bayar itu pas kita beli paketan aja nih kita, ya kan? Beli ya. Paling kita cuman beli paketan aja, beli paketan. Ya mudah-mudahan minta doanya mudah-mudahan Allah memberi rezeki kepada kita semua. Pada saya juga, saya akan memberi giveaway-nya pada teman-temanku. Ya tinggal follow aja, subscribe, follow Instagram saya, oke? Jangan lupa ya subscribe channel saya ya. Saya tunggu, saya hitung ya. 1, 2, 3. Udah subscribe? Oke. Sekarang follow Instagram saya di bawah. Di deskripsi pun ada. Nah, tinggal klik di situ. Deskripsi. Nah, itu ada Instagram saya. Dan juga di channel baru saya kan ada. Nah, channel baru saya yang subscribe juga lah kalau bisa. Nah, jangan lupa ya. Dan saya berterima kasih pada teman-temanku semua sudah menonton dan sudah mampir di channel saya. Saya berterima kasih atas semuanya, atas dukungan kalian semua kepada saya dan semangatnya. Saya akan menutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Dadah.